Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Oktavianti. Di sini saya bersama 3 teman saya, yaitu Carla Parera Ipika, Risa Astira, dan juga Ananda Dwi Antika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami tentang metabolisme iodium pada ibu hamil. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Selanjutnya, pengertian dari metabolisme kehamilan. Metabolisme kehamilan yaitu meningkatnya metabolisme energi. Karena itu, kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme iodium pada ibu hamil. Sebelum kita ke proses metabolisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu iodium itu apa. Iodium adalah zat mineral yang sangat berperan dalam memproduksi hormon tiroid. Sementara, hormon tiroid merupakan hormon yang memegang peran penting dalam perkembangan otak dan organ tubuh, pertumbuhan anak, pencernaan dan metabolisme makanan, mengatur suhu tubuh, dan mengendalikan kontraksi otot. Lalu, proses metabolisme tubuh ibu hamil yaitu adanya peningkatan basal metabolic rate atau BMR, kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses tubuh yang vital seperti untuk bernafas, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, dan alat tubuh lainnya. Serta untuk proses metabolisme di dalam sel-sel untuk mempertahankan suhu tubuh. Pada ibu hamil, BMR akan meningkat sekitar 15-20% di trimester akhir. Selanjutnya, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan yodium pada wanita normal adalah 150 mcg per hari. Namun, ketika wanita tersebut memasuki masa kehamilan, maka kebutuhannya naik 70 mcg menjadi 220 mcg per hari. Peningkatan kebutuhan ini dilakukan untuk mencegah ibu mengalami kekurangan yodium saat hamil. Saat masa kehamilan tiba, yodium tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sang ibu saja. Namun, yodium juga bertanggung jawab untuk perkembangan otak, sistem saraf, serta pembentukan hormon tiroid janin. Metabolisme iodium diabsorpsi sangat cepat oleh usus dan kelenjar tiroid, digunakan untuk memproduksi hormon tiroid. Aluran ekskresi utama iodium digunakan untuk memproduksi hormon tiroid. Saluran ekskresi utama iodium adalah melalui saluran kencing atau urin, dan cara ini merupakan indikator utama pengukuran jumlah pemasukan dan status iodium. Iodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk iodida. Ekskresi dilakukan melalui ginjal. Jumlahnya berkaitan dengan konsumsi normal sehari adalah sebanyak 100-150 Ug sehari. Dalam bentuk ikatan organik, di dalam makanan hewani hanya separuh dari iodium yang dikonsumsi dapat diabsorpsi. Di dalam darah, iodium terdapat dalam bentuk bebas dan terikat protein. Di dalam kelenjar ini, iodium digunakan untuk mensintesis hormon-hormon triiodothyronin atau T3 dan tiroksin atau tetraiodothyronin T4 bila diperlukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang defisiensi iodium pada ibu hamil. Sebelumnya, apa sih defisiensi iodium itu? Kenapa sih defisiensi iodium itu tuh sangat diperlukan untuk ibu hamil? Defisiensi iodium itu adalah jumlah iodium yang tidak cukup dalam tubuh. Apa yang akan terjadi jika ibu hamil mengalami defisiensi iodium? Defisiensi iodium akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran, kematian janin hingga tumbuh kembang anak berupa kretinisme.
Dan mengapa sih iodium itu sangat dibutuhkan untuk ibu yang sedang hamil? Karena ibu hamil memerlukan asupan iodium yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan bayi dalam kandungan. Salah satunya bermanfaat bagi pembentukan otak dan sistem saraf bayi. Defisiensi iodium ini dapat terjadi apabila asupan iodium yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi masalah laki ini tuh sangat problem gizi laten. Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Karena makanan yang ia konsumsi itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan janinnya. Saya akan menjelaskan tentang akibat kekurangan iodium dalam hubungan status gizi. Gangguan akibat kekurangan iodium merupakan spektrum luar dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental, dengan gambaran yang sangat bervariasi sesuai dengan tingkat tumbuh kembang manusia akibat kekurangan iodium. Kekurangan asupan iodium saat hamil juga dapat berakibat pada keguguran spontan. Asupan iodium yang kurang berpotensi melemahkan kondisi kehamilan dan mendorong terjadinya keguguran. Hamil yang tidak mengkonsumsi iodium secara cukup, bayi yang dilahirkan kelak juga akan kekurangan iodium. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, bayi akan mengalami gejala pembekakan kelenjar gondok pada usia 1 tahun, dan kelak si bayi akan cebol. Bagaimana hubungan status iodium pada ibu hamil dengan status iodium bayi lahir? Status iodium bayi dipengaruhi oleh status iodium ibu, karena status iodium ibu dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi iodium ASI. Diperkirakan kandungan iodium dalam ASI sekitar 60% dari kandungan iodium yang terdapat dalam urin ibu. Setelah itu, iodium merupakan komponen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan normal, juga untuk sintesis hormon tiroid. Hormon tiroid berperan penting dalam pertumbuhan somatik dan pertumbuhan tulang secara tidak langsung melalui stimulasi baik sintesis maupun daya kerja hormon pertumbuhan seperti insulin, atau secara langsung dengan mempengaruhi gen target melalui reseptor nuklir tertentu. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai metabolisme iodium pada ibu hamil. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.